Cepat lihat, cepat lihat. Orang seni memang terbuka ya, asisten kerja di rumah. Nggak takut suaminya dibawa kabur? Ngerti apa kamu? Asisten istri ini, dulu namanya apa? Dayang pengiring. Semuanya daging di mangkok. Tapi, suaminya kelihatannya sopan. Masih pelukis. Kayaknya bukan tipe begitu deh. Sering di tepi air. Siapa yang ten? Kita, tunggu aja pertunjukannya. Profesor Su. Xiao Yu, aku ada acara malam ini. Tolong jaga makan Pak Lia. Oke. Xiao Yu, kamu punya bakat. Tapi seni nggak ada standarnya. Banyak yang jadi asisten seumur hidup, nggak naik-naik. Aku baru lulus. Nggak ada kesempatan, wajar aja kan? Bodoh kamu. Di depan mata ada kesempatan besar banget. Masih nggak aktif. Maksudmu? Bosmu Profesor Su, dulu juga asisten kecil. Sejak nikah sama master budaya Tiongkok, dia langsung melesat. Tapi katanya, pernikahan mereka nggak harmonis. 10 tahun lalu udah tidur terpisah. Sebenarnya mau bilang apa? Sebagai saudari, ingetin baik-baik. Kalau mau sukses, cuma punya bakat nggak cukup. Harus ada yang mendukung. Masyarakat ini realistis. Mau dapat berapa? Harus bayar berapa? Xiao Yu, kamu yang datang? Pak Li. Ini persik baru beli. Segar banget. Coba cicip. Kenapa? Barusan aku cuci. Gak apa-apa. Maaf, tadi di luar berkeringat, jadi sampai rumah. Langsung ganti baju. Kalau nggak nyaman, aku ganti balik sekarang. Gak usah. Pakaianmu ini lumayan bagus. Beneran? Asal Bapak suka aja. Makan persik. Pak Li, Bapak baik-baik aja kan? Aku mau keluar bentar. Bapak mau pergi? Aku janji ketemu teman. Bapak pulang makan? Kakak Jimei dia nggak pulang. Dia nggak pulang? Aku pulang. Kalau begitu hati-hati ya. Hahaha kalian berdua. Ayo duduk-duduk. Cepat bantu ajarin dia. Kenapa? IRI? Kalau gitu cari sendiri dong. Pria sampai mati tetaplah anak-anak, kan Pak Li? Mikirin apa sih?
beneran nggak ngerti ya? Lihat aja Pali matanya berbinar, pasti ketemu cinta kedua. Saya Pak, cepat cerita. Kalian berdua umurnya udah lebih dari 100 tahun. Kok masih kayak gini sih? Itu salah. Cewek-cewek sekarang suka sama om-om, matang, stabil, bisa diandalkan. Hahaha bener. Jangan lihat kami, udah tua begini. Kami masih semangat, makin tua makin kuat. Iya, cerita aja. Sakit sama siapa? Nggak ada. Jangan ngomong sembarangan. Aduh, jangan pura-pura deh. Hal kayak gini, pria langsung ngerti. Udah kenal lu lebih dari 10 tahun. Apa-apa ditutup-tutupin. Bilang aja. Kami bantu analisis. Ayah. Nggak ada. Aduh, jangan pura-pura deh. Lu sama Sumei udah hampir 10 tahun gak satu kamar kan? Aku nggak percaya lu tahan. Kak lu tahu. Aduh, kalian berdua masih mau bahas hal penting nggak? Haha, aku lihat kakakmu ada beban. Udah jelas. Pria-pria itu beban di hati. Semuanya tertulis di wajah. Hahaha, bantuin dia. Apa ini? Teman khusus bawa dari luar negeri. Setelah pakai, jamin bisa balik ke umur 18. Iya hahaha. Aku nggak butuh. Udah, jangan pura-pura. Kita kan sama-sama pria. Tenang, pasti ampuh. Habis pakai bikin jagoan. Hahaha. Jangan pergi dong. Kalian berdua. Pak Li, Anda sudah pulang. Makanan sudah siap, ayo kita makan. Oh, baik. Pak Li, ini aku sengaja masak sup ginjal babi untuk Anda. Coba cicip, bagus buat tubuh. Kalau gitu aku harus cicipin. Udah tua begini, memang harus banyak makan yang bergizi. Ngomong apa sih? Aku lihat umur Anda belum 30. Mulutmu manis sekali. Kalau aku semuda itu enak ya? Aku nggak ngomong asal. Pertama kali ketemu, aku lihat Anda. Rasanya kamu seperti anaknya Kak Mei. Hahaha. Kamu bukan cuma jago masak, tapi juga pintar bicara. Cuma jadi asisten. Sayang banget. Kalau aku bukan asisten, mana ada kesempatan. Kenal sama Pak Li yang masih muda, berbakat, dan dewasa. Pria hebat kayak gini. Kalau belum nikah, aku pasti. Maaf, Pak Li. Aku terlalu ceplas-ceplos. Jangan tersinggung ya. Xiao Yu, waktu muda aku sibuk kerja. Gak punya anak, jadi kadang lihat kamu. Seperti lihat anak sendiri. Jangan sungkan. Santai aja. Aku seneng banget dengar itu. Tapi, aku lebih suka kalau kakak jangan anggap aku kayak anak. Mending anggap aku kayak adik yang masih kurang mengerti dan belum dewasa. Kalau beneran anggap kamu adik, kalau sampai tersiar, orang pasti mikir aku punya niat jahat sama kamu. Cih, niat jahat apa? Kalau kakak mau. Di luar sana pasti banyak cewek yang rela. Kamu juga mikir gitu?
Aku. Pak Li, kamu nggak apa-apa? Sudah lumayan. Makasih, Xiao Yu. Kayaknya belakangan ini nafsu makan kakak kurangnya. Mungkin lagi sibuk kerja, jadi agak capek. Aku pijitinnya. Ayo. Sini duduk. Gimana? Enak kan? Aku pernah belajar profesional loh. Sekarang cewek-cewek suka sama om-om. Dewasa, bisa diandalkan. Xiao Yu juga suka yang lebih tua? Enak banget. Xiao Yu. Sudah capek? Makasih. Nggak usah sungkan. Kan kakak udah anggap aku adik. Aku pijitin kakak, wajar aja. Hahaha. Xiao Yu, sekarang jarang banget nemu cewek sehebat dan setelaten kamu. Masa sih? Bukannya Kak Mei juga begitu? Kak Mei itu kelihatannya baik-baik aja. Tapi sebenarnya dia keras kepala. Kalau enggak sampai aku sama dia. Ah, udah, jangan bahas ini. Jangan dong, Pak Li. Aku suka denger cerita kakak. Cerita dong. Mending kita ngobrolin kamu deh. Di umur kayak kamu, meski belum nikah, pasti udah punya pacar kan? Aku? Pegangan tangan aja belum pernah. Gak mungkin. Wanita secantik dan sehebat kamu. Kok bisa gak punya pacar? Zaman sekarang, siapa sih yang mau sama cewek desa kayak aku? Gimana kalau Pak Li bantu aku cariin? Boleh. Kamu suka tipe yang gimana? Aku pengen cari yang kayak bapak. Maksudku, kalau boleh milih, aku pengen cari orang yang kayak bapak. Kayak aku sih kurang cocok buat kamu. Soalnya umur udah beda jauh. Lah, yang tua kenapa? Aku justru suka yang lebih tua. Kenapa? Ayahku meninggal sejak aku kecil, jadi dari dulu aku suka orang yang dewasa dan bijaksana. Lagi pula, yang lebih tua biasanya lebih perhatian. Kalau aku bisa ketemu pria kayak bapak. Wah, itu rezeki nongkrong buat aku. Hahaha. Lucu juga ya hahaha. Ini. Obat ya? Suplemen. Buat jaga kesehatan. Suplemen? Fungsinya buat apa? Itu buat lancarin peredaran darah. Yu, aku udah capek. Aku duluan istirahat ya. Yu, Pak Li, minum susu sebelum tidur bagus buat kesehatan. oke.
Kalau gitu aku gak ganggu istirahat Bapak. Selamat malam, mimpi indah. Oke. Siapa? Kak Mei balik ya? Bukan. Pak Li, kenapa bangun di jam segini? Mimpi buruk ya? Aku haus, mau minum air. Tunggu bentar, biar aku yang ambilin. Jangan. Aku pengen cari yang kayak Bapak. Kalau Bapak belum nikah, aku aja yang. Aduh, ngomong apa sih? Maksudku, kalau Bapak mau. Di luar sana pasti banyak cewek yang mau. Gak boleh, aku gak boleh kayak gini. Tapi aku udah gak tahan lagi. Kamu teriak apa? Lagi tengah malam kamu masuk kamarku, mana aku gak takut. Ada apa sih? Mau apa? Sayang. Malam ini bisa gak tidur sekamar? Sudah pisah lebih dari 10 tahun, kenapa tiba-tiba mau? Tidur bareng lagi? Meski aku hampir 50, aku kan masih laki-laki. Lauli, aku nggak mood. Kamu lebih baik balik ke kamar aja. Aku capek. Tolong pergi sekarang. Oke. Pak Li. Xiao Yu. Pak Li, tanganmu kok panas banget? Iya. Aku lagi demam. Xiao Yu, tolongin aku dong.
10 tahun ini, Lauli nggak pernah tertarik sama aku. Kok tiba-tiba? Xiao Yu, habis mandi jangan sampai kedinginan. Pakai baju yang tebal. Makasih, Pak Li. Kalian lagi ngapain? Kak Sume. Lauli, kamu emang masih jago kayak dulu ya? Sumei, jangan cari gara-gara. Aku takut Xiao Yu kedinginan. Aku ambilin dia baju. Kamu pinter banget ya perhatiannya. Kak Sume, kami cuma. Xiao Yu, ini bukan urusanmu. Kamu keluar dulu. Oke. Boleh juga, Lauli. Udah tua tapi hati masih muda. Hampir kayak dulu waktu sama aku. Sumei, kamu kenapa sih? Gila ya? Yang gila, kayaknya bukan aku deh. Jangan cari gara-gara. Mana berani aku ikut campur urusan Profesor Besar Li. Tapi jangan lupa, kita belum cerai. Ingat, jaga tingkah laku kamu sendiri. Gila. Xiao Yu. Pagi, Kak Mei. Kenapa? Nanti di rumah jangan pakai baju kayak gitu. Habis yoga nanti aku ganti. Aku nggak peduli kamu lagi yoga atau ngapain. Intinya, nanti jangan pakai baju kayak gitu. Oh, oke. Xiao Yu, aku ini lagi melindungi kamu. Sekaligus melindungi diriku sendiri. Pagi, Xiao Yu. Pagi, Pak Li. Itu, maaf, aku nggak tahu Anda di rumah. Aku langsung ganti. Gak apa-apa, gak apa-apa. Guru Li. Siapa yang kamu gambar? Bukan siapa-siapa, cuma gambar santai saja. Itu. Ada apa? Guru Li, bisakah kamu meminjamkan saya sedikit uang? Pinjam uang? Saya tahu permintaan ini terlalu berlebihan, tapi saya ingin pinjam uang untuk membeli 2 baju. Kenapa harus membeli baju baru? Ada beberapa baju yang tidak bisa saya pakai. Kenapa tidak bisa dipakai? Ini. Aduh, saya tidak tahu bagaimana jelasinnya. Pokoknya, bisakah kamu pinjamkan saya uang? Saya bisa jadi model untukmu. Jadi model? Lihat nih, apa saya cocok? Ingat, urus saja dirimu sendiri. Xiao Yu, apakah Sumei sudah memberitahu kamu sesuatu? Tidak ada apa-apa. Wanita itu sudah tua,
Semua isi otaknya itu hal kotor. Jangan salah paham, Guru Li. Kakak Mei tidak berkata apa-apa. Ini semua ide saya sendiri. Cukup. Xiao Yu, jangan salah paham, saya tidak bicarakanmu. Saya tidak mau ide lagi. Hei tidak, Xiao Yu, lihat ini. Apakah uang ini cukup? Tidak perlu sebanyak ini, pinjamkan 200 saja sudah cukup. Saya akan ke pedagang kaki lima, beli 2 yang murah saja. Tidak, tidak boleh. Saya harus ngomongin kamu sedikit nih, baju di pedagang kaki lima itu. Asal-usulnya tidak jelas. Kulitmu sangat lembut. Bagaimana kalau kamu lagi nanti? Tapi, saya sudah terbiasa. Tidak boleh, harus beli di toko khusus. Soal uang, kamu tidak perlu khawatir. Saya yang bayar, kamu yang beli. Ini, bagaimana bisa saya terima ini? Loh, kemarin kamu masih panggil saya kakak, hari ini sudah tidak mau dengar kata saya? Kalau begitu, terima kasih Guru Li. Hei, kamu tidak perlu jalan kaki. Saya antar kamu naik mobil. Bukankah ini tidak pantas? Apa yang tidak pantas? Saya lihat kamu sangat sibuk, takutnya akan mengganggu waktumu. Modelnya pun tidak ada. Apa yang bisa saya sibukkan? Benar kan? Ayo pergi. Cepat lihat, itu asisten kecil kan? Profesor Su ini benar-benar mendatangkan masalah ke rumah loh. Sudah kubilang dari dulu, wanita cantik setiap hari bergoyang-goyang di depan mata. Siapa yang Ten begini? Bagaimana kalau kita telepon Profesor Su? Ayo. Kalau gitu aku coba. Ayo. Sini. Pak, istri Anda sudah ganti baju. Sebentar lagi keluar. Nanti Anda lihat. Ah bukan, dia bukan istri saya. Bagus kan? Sudah kuduga. Pokoknya kalau Anda pakai ini, suami Anda pasti terpana. Bukan, kami bukan suami istri. Belum nikah? Pak Ran? Ngerti-ngerti. Bukan begitu. Pak, lihat pacar Anda. Gimana pakai baju ini? Bagus. Cantik. Mau dibungkus? Ya. Jangan-jangan. Baju ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Wah, cewek cantik. Kata pepatah penampilan itu penting. Baju ini juga pilih-pilih orang. Lihat kamu cantik banget. Baju ini dipakai kamu, itu kehormatan buat bajunya. Hahaha. Betul kata dia. Nggak usah dibungkus, langsung dipakai aja. Siap, Pak. Selera Anda bagus banget. Guru Li. Oh ya, di luar jangan panggil aku Guru Li. Nanti orang salah paham. Kak Li. Pak. Hati-hati di jalan. Bukan pacar, bukan suami istri. Terus apa dong? Kak Li, makasih ya. Ngapain makasih? Kamu kan model aku. Kalau gitu mulai sekarang aku model khusus kamu. Halo, Bu. Dasar anak. Malu-maluin ibu. Apa? Aku langsung pulang sekarang. Ada apa, Xiao Yu? Kakakku jatuh di proyek, kakinya cedera. Ibu suruh aku buru-buru pulang. Cepat pulang dong. Aku cari taksi sekarang. Cari taksi buat apa? Aku antar kamu pakai mobil. Tapi, apalagi? Keluarga itu yang paling penting. Ayo. Sampai. aku duluan ya. Kok belum pulang juga? Bu, itu kakak aku. Kak, kakimu kan lumpuh? Kalau aku tidak bilang begitu, kamu mau pulang?
Bu, kalian bohong padaku. Bohong apa? Kalau tidak bilang begitu, kamu mau pulang? Kalian panggil aku pulang untuk apa? Xiao Yu, ibu panggil kamu pulang untuk kasih tahu. Ada yang suka sama kamu, mau menikah denganmu. Menikah? Xiao Yu, kamu sudah cukup besar harus menikah. Kak, aku baru 20 tahun. 20 tahun masih kecil? Cewek seusia di sebelah, anaknya sudah bisa beli kecap. Janganlah. Itu bukan keputusanmu. Dia sebentar lagi sampai. Bu, kok bisa begitu? Aku. Aku apa? Xiao Yu. Ibu kan juga demi kebaikanmu. Lihat kamu. Sehari-hari gambar-gambar, tidak sukses, uang juga tidak dapat. Orangnya juga tidak kelihatan, capek-capek, mendingan. Cepat cari orang baik dan nikah. Aku tidak mau nikah. Tidak mau? Kenapa tidak mau? Aku punya pacar. Kapan itu? Baru saja ketemu di kota. Dia kerja apa? Umur berapa? Punya rumah? Punya mobil? Gajinya berapa? Ini. Punya rumah, punya mobil, dan gajinya tinggi banget. Xiao Yu, yang kamu maksud itu. Pria yang mobil mewahnya di bawah? APA? Mobil mewah? Aduh, Cepat lihat, itu dia. Cepat, cepat, keluar jemput, cepat. ya ampun, ibu ini. Kenapa? Itu kan bukan pacarmu. Itu pacarku. Lalu kenapa kamu larang kami? Tunggu. Aduh. Maksudku, pacarnya orang pertama kali ke sini. Kalian berdua keluar jemput sendiri. Tidak pantas. Aku saja yang jemput dia. Benar juga. Dasar kamu kok bisa? Tinggalin dia sendiri di luar, cepat jemput dia. Iya, iya, cepat jemput, cepat. Xiao Yu, kakakmu gak apa-apa kan? Sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Syukurlah jika tidak apa-apa. Kamu mau tetap tinggal di sini atau? Guru Li. Bisakah minta tolong, bantu saya sekali? Katakanlah. Begini nih. Bisakah kamu berpura-pura menjadi pacar saya? Apa? Berpura-pura jadi pacarmu? Iya, jangan bingung saja. Hei Jun, menurutmu apa Yu itu? Apakah dia menipu kita? Mana mungkin baru datang ke kota. Sudah dapat pacar. Bisa jadi juga, si bandel itu menipu kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ini? Nanti kita datang, kita bayarkan dia tinggal. Malam ini, biarkan dia tinggal sekamar dengan Yu. Setelah malam ini, kita langsung minta mahar pernikahan padanya. Ya kan? Orang yang bisa bawa mobil mewah, pasti banyak uang. Pasti memberinya lebih banyak dari tetangga Wang. Bu, Kak. Ini pacarku, Li. Li, Bibi. Kak, Kamu si bandel. Apa yang kamu lakukan? Dapat pacar seusia ini. Lebih tua dari aku, sungguh memalukan. Bu, ngapain peduli umurnya? Dia orang kota loh. Pendapatannya tinggi, Yu juga bukan bidadari kok. Memang juga benar. Li? Kenapa kamu panggil dia Li tua? Li kecil, panggil Li kecil. Nak, masih berdiri apa? Cepat masak beberapa masakan enak. Malam ini loh. Minum-minum bareng sama Li kecil. Cepat pergi. tidak usah repot-repot. Aduh, mana ada tamu datang tidak dilayani, kan? Lagi pula, kamu kan pacarnya Yu. Iya, Benar kan? Tunggu saja. ayo minum. Saya sudah tidak bisa minum lagi. Ayo minum lagi. Li kecil, makan sayur banyak-banyak. Ayo sini. Baik. Makan banyak-banyak ya. Kak, jangan suruh dia minum terus. Pergi sana, kamu jangan ikut campur. Minum banyak-banyak Tidak APA. Tidak APA APA. Aduh Tidak APA APA. Ayo minum. Aku nggak bisa minum lagi. Kalau minum lagi aku nggak bisa pulang. Pulang kemana? Sudah minum alkohol, gimana mau nyetir bu? Ambil selimut dan bawa ke kamar Xiao Yu. Biarkan mereka berdua tinggal bersama. Hah? Bersama? Iya, ada masalah? Itu kurang baik.
terlalu cepat. Memang kenapa? Lagian kalian juga sebentar lagi nikah. Bukannya itu cuma masalah waktu? Iya kan, Bu? Iya, iya, iya. Xiao Yu, bagaimana kalau jelaskan? Jelaskan? Jelaskan apa? Jangan-jangan kalian berdua tidak pacaran? Kami pacaran. Kalau sudah pacaran, tidur sekamar kenapa? Nah, betul kan? Tante, Baiklah, Bu. Sebentar lagi aku bawa Lauli ke kamar. Baik. Ayo minum. Makan banyak-banyak. Pelan-pelan. Bu. Sudah malam, Bu istirahat dulu saja. Kami sebentar lagi juga istirahat. Baik. Kalian istirahat lebih awal. Xiao Yu. Ini, Aku nanti tidur di lantai. Guru Li, Anda tidur dulu saja. jangan. Aku yang tidur di lantai, kamu tidur di kasur. Aku masih merasa ada yang aneh. Bagaimana kalau kamu cari alasan untuk melihat-lihat? Aku cari alasan? Aku pergi sekarang. Siapa? Ini aku. Bu, sudah larut malam. Bu mau apa? Aku bawa buah untukmu. Itu, nggak usah. Xiao Yu, ngomong apa sih? Xiao Li minum alkohol. Makan bol lebih banyak. Cepat buka pintu. Kalau kamu nggak buka, aku masuk sendiri. Itu. Lauli tolong, cepat. Bu, Aku bawakan buah untuk kalian. oh, baik. Xiao Yu, kenapa ada bantal di lantai? Wah, fokus sama selimut, bantal malah lupa. Bu, aku biasanya suka tidur pakai lengan Pak Li. Oh, gitu ya? Bu, ini ngapain? Kan lagi panas banget, biar adem. Aduh, Kalian juga istirahat dulu ya. maaf ya, Pak Li, aku salah. Gak apa-apa, Xiao Yu, lihat nih. Lantai juga udah gak bisa ditidurin. Gimana kalau kamu tidur di kasur? Aku balik tidur di mobil aja. Jangan-jangan. Kayaknya ibu curiga, makanya dia tengah malam masuk kamar, bikin lantai basah kayak gini. Terus gimana? Bapak tidur dulu aja. Aku duduk di pojok kasur semalaman. Kalau gak tidur, besok gak bakal fit. Gimana kalau kamu tidur, aku yang duduk semalaman. Gak. Bapak udah nyetir seharian. Pasti capek kalau gak tidur. Besok gak bakal kuat. Xiao Yu, gimana kalau kita malam ini tidur berdua aja? Aku janji gak akan nakal. Oke deh. Pak Li, kamu dingin ya? Ah, gak. Terus kenapa kamu gemetaran? Aku habis minum alkohol. Apa Bapak gak biasa? Kalau gak biasa, aku bangun aja deh. Gak, aku biasa.
Xiao Yu, jangan salah paham. Aku cuma mau matiin lampu. Oh, matiin lampu ya. Aku aja. Xiao Yu. Ada APA? Xiao Yu ada di situ? Ada apa sih? Kenapa HP dua-duanya mati? Pak Li. Pak Li, aku gak tahan. Pak Li. Kalau kamu emang udah gak bisa tahan, silahkan. Tapi, bisa tolong nyalain lampu? Nyalain lampu? Bisa gak nyala? Kalau gak nyala, aku gak bisa lihat. Tapi kalau kamu nyalakan lampu, aku nggak biasa. Ya sudah, aku meraba-raba aja deh. Terima kasih Bully. Kok turun? Aku mau ke kamar mandi, ya harus turun dong. Kamar mandi. Kalau enggak, buat apa aku minta kamu nyalain lampu? Aku kira. Kamu kira? Nggak. Aku cuma kira kamu mau ke kamar mandi. Cepetan aja. Aduh, pikiran melayang. Tadi Xiao Yu mengira aku. Matanya aja udah dipejamin. Dasar. Tidur. Xiao Yu, kok cuma kamu sendiri? Pak Carmu mana? Tante, aku bangun pagi, beliin sarapan sedikit. Terima kasih atas jamuannya. Aku masih ada urusan, pulang dulu ya. Oh iya. Dia sibuk kerja. Kami harus pergi dulu. Aku duluan nyetir. Dadah ya. Xiao Yu, kamu jujur sama ibu, kamu sama Pak Li ini. Beneran pacaran apa bukan? Kenapa dibilang bukan pacarku? Kamu pikir ibu buta? Nggak bisa lihat apa-apa? Kamu sama Pak Li itu, mana ada yang mirip? Kayak pasangan? Tadi malam, juga nggak tidur bareng kan? Dengar ya, apapun hubungan kalian, benar atau palsu, menurut ibu si Pak Li ini orang kaya. Entah kamu cepetan cari cara nikah sama dia, biar ibu bisa ikut enak dikit. Kalau nggak, ibu nikahin kamu sama Wang dan Yu tetangga sebelah. Iya Bu, tahu.
Entah cepetan cari cara nikah sama dia. Kalau enggak, ibu nikahin kamu sama Wang dan Yu tetangga sebelah. Kalau nikah sama Wang dan Yu, hidupku hancur. Enggak, aku nggak mau hidup. Kayak gitu. Halo kakak, lagi ada waktu nggak? Kakak, kamu datang. Wah, kamu beli mobil? Iya, habisin puluhan juta. Puluhan juta? Sekarang kamu sekaya itu? Mulai hari ini, kakakmu ini orang Binjiang. Maksudnya? Aku kemarin beli rumah, nggak banyak nggak sedikit. 200 juta lah. Gimana bisa dapat uang sebanyak itu? Apa sih cari uang? Aku dan bosku sedang bersama. Aku ingat, terakhir ketemu dia bawa istri. Mereka cerai. Belum cerai. Kalau gitu, Benar? Aku memang selingkuhan yang tidak pantas. bukan, Mbak. Aku nggak maksud begitu. Nggak apa-apa, aku juga nggak peduli orang lain ngomong apa. Lagian zaman sekarang, orang miskin yang lebih ditertawakan. Oh ya, kamu cari aku ada apa? Kamu sekarang masih cuma asisten? Kalau mau bertahan di kota besar, caramu kayak gini nggak bakal bisa. Kamu harus ambil kesempatan, serang duluan. Kak, aku mau tinggal di kota. Aku harus. Gimana caranya serang duluan? Bisa kasih aku tips? Profesor Lee itu pria paruh baya yang hancur hatinya. Dia juga orang intelek yang kaku. Orang kayak gini, kamu harus yang aktif merayu. Tapi, di saat kritis, ubah dari aktif jadi pasif. Biar dia yang gak tahan dan dorong kamu. Begini, dia baru akan merasa bersalah. Semakin dalam rasa bersalahnya, semakin banyak kompensasi buat kamu. Gimana caranya? Gampang. Kamu pakai baju yang seksi. Cari kesempatan minum sama dia. Kan katanya mabuk bikin lupa diri. Nanti pas dia udah mabuk, semuanya akan berjalan lancar. Yu, kamu ngapain? Pak Lee, makasih banget bantuin aku kemarin. Kalau nggak aku udah ketahuan sama mamaku. Gak usah bilang makasih. Bukannya aku kakakmu? Masa aku gak pedulin kamu? Jadi, buat terima kasih sama kakak, aku sengaja beli sebotol minuman ini. Meski bukan yang mahal, jangan diremehin ya. Aku gak kuat minum. Apa karena ini terlalu murah? Jadi nggak mau minum? Tapi, ini yang terbaik yang bisa aku beli. Bukan, aku gak maksud begitu. Ya udah, aku minum. Gimana? Aku tuangkan buat bapak. Yu, kamu kayaknya punya beban. Ada apa? Bilang aja. Aku nggak apa-apa. Lihat wajahmu aja, aku tahu kamu punya masalah. Kalau kamu masih anggap aku kakakmu, bilang aja. Mungkin aku masih bisa bantu kamu. Nanti, jangan cuma minum-minum doang sama dia. Kamu harus sadar, arahin suasana. Ke arah yang gitu. Gimana cara ngarahinnya? Pertama, kamu harus belajar jualan kesedihan.
Jualan kesedihan? Ayah, nanti, Pak lagi mabuk, kalian ayah saya hari. Ceritain sedih-sedihnya sebisa mungkin. Orang kayak dia, pria paruh baya yang lagi patah hati, pasti beko kasihan sama kamu. Asal dia udah kasihan sama kamu, tujuan kamu udah tercapai setengahnya. Jualan kesedihan? Aku bisa nggak ya? Kamu ngerti apa? Ayah judi, ibu sakit. Adik masih sekolah, keluarga berantakan. Nggak ada cowok yang nggak lulus sama cerita kayak gitu. Sebenarnya, nggak ada yang besar-besar. Cuma aku merasa, bisa kenal sama bapak, benar-benar beruntung. Waktu kecil, keluargaku miskin, ayah meninggal sejak aku kecil. Ibuku juga nggak baik sama aku. Sekarang aku susah payah. Dapat kerjaan yang stabil. Dia malah mau nikahin aku. Sama Wang dan Niu tetangga. Ibumu keterlaluan banget. Sebenarnya, aku nggak nyalahin dia. Dia sendirian ngurusin aku. Nggak gampang. Tapi aku tetap sangat berterima kasih sama bapak. Kalau bukan bapak, aku nggak bakal bisa balik. Mungkin ini memang takdirku. Di dunia ini, kok ada orang tua kayak gini? Kak Li, kalau bapak punya anak perempuan, apa bapak bakal suruh dia ngerjain hal yang nggak dia mau? Kalau kamu anak perempuanku, pasti aku lindungin kamu. Kak Li, bapak benar-benar orang terbaik yang pernah aku temui di dunia ini. Sayangnya, soal perjodohan ini, Bapak bisa ngindarin sekarang. Tapi nggak selamanya. Kalau ibumu benar-benar maksa kamu nikah, gimana? Pokoknya, aku pasti nggak mau nikah sama orang yang nggak aku suka. Kalau dia maksa, mending aku rawat bapak seumur hidup. Ini, kamu bilang, rawat aku? Pak Li, bapak orang terbaik yang pernah aku temui di dunia ini. Mau rawat bapak seumur hidup, aku ikhlas. Aku udah tua begini. Kalau kamu rawat aku seumur hidup, benar-benar bakal ngerugiin kamu. Jangan bilang gitu, Pak. Menurut aku, bapak orang yang sangat spesial. Spesial. Kamu berilmu, berbakat, dan karakternya juga sangat lembut. Waktu aku berinteraksi denganmu selama ini, itu adalah waktu dalam hidupku paling bahagia. Sayangnya, Sayangnya apa? kalau aku kenal kamu lebih awal, wanita yang sebaik kamu yang begitu memahamiku. Aku tidak perlu, dengan kakakmu Mei, marah selama bertahun-tahun. Orang bilang wanita takut menikah dengan pria yang salah, tapi pria mana yang tidak ingin mencari istri yang baik hati kan? Apa? Kakak Mei bukanlah istri yang baik hati? Baik hati? Dia tidak pernah memikirkan sedikit pun perasaanku. Dia bahkan tidak punya sedikit pun perasaan padaku. Dia hanya ingin aku membantunya menjadi terkenal. Kalau kamu buka topik dulu, minum beberapa gelas alkohol. Dia pasti akan ingat hal-hal yang menyedihkan. Nanti tidak perlu kamu nasehatin. Dia sendiri yang akan mabukkan dirinya. Nanti kalau dia sudah mabuk, kesempatanmu pasti datangkan. Kenapa tidak ada anggur lagi? Masih ada anggur gak? Guru Li, jangan minum lagi. Malam ini kamu sudah minum terlalu banyak. Ini masih belum apa-apa. Ayo, minum lagi. Guru Li, kamu mabuk? Aku bantu kamu ke kamar untuk istirahat ya. Ayo, masih bisa bangun gak? Hati-hati, hati-hati. Guru Li, hati-hati. Pelan-pelan. Hati-hati, ayo duduk. Pelan-pelan, duduk. Itu, maaf ya Guru Li, aku tadi tidak bisa menopangmu dengan baik. Xiao Yu. Tidak apa-apa. Hari sudah larut, kamu kembali istirahat saja. Ini tidak bisa dong. Guru Li, kamu mabuk dengan kondisi kamu seperti ini. Aku tidak tenang, aku akan tinggal di sini merawatmu. Tidak perlu. Tidak apa-apa, ini memang yang harus aku lakukan. Aku bantu kamu lepas baju ya.
Guru Li. Xiao Yu. Guru Li, aku akan buat sup penawar mabok buatmu. Apa yang kalian lakukan di sini? Sial, dia pulang lebih cepat dari yang kuduga. Kenapa kamu pulang secepat ini? Aku pulang ambil beberapa barang. Nggak lihat kalian, jadi aku mampir cek. Kamu mau lihat adegan yang gak senonoh ya? Maksud kamu apa? Maksudku kamu masih nggak ngerti? Kita kan orang berpendidikan. Xiao Yu juga asistenmu, kamu kok curiga mulu? Pikiranmu terlalu kotor. Aku yang kotor, atau kalian berdua emang ada apa? Hari ini aku cuma pulang lebih awal, kalau aku pulang lebih telat lagi. Siapa tahu bisa lihat apa? Jimmy, kok bisa bilang gitu sih? Cuma, Pak Li mabuk, aku cuma masakin dia supaya sadar. Mabuk? Cowok-cewek sendirian minum, kalian berdua asyik banget ya. Sumei, kamu nggak bisa diajak ngomong. Lauli, kalau kamu nggak mau lanjut, bilang aja dari awal. Jangan main-main pakai cara-cara norak gini sama aku. Xiao Yu. Maaf ya, kamu jadi lihat aib keluarga. Nggak apa-apa Pak Li, aku kedulu masakin supanya. Gimana sih? Dulu kan kamu yang bilang, asal aku bawa Song Yu pulang. Dijamin Lauli nggak tahan. Sekarang mereka berdua. Tetep aja nggak ada apa-apanya. Ini nggak bisa buru-buru, harus alami. Aku mana bisa nggak buru? Kamu teriak-teriak apa sih? Kita cuma kerja sama, jangan anggap aku bawahanmu. Yang Sue, ini sikap kerjamu? Kamu pikir semua orang kayak Profesor Su yang jago? Gampang godain cowok, cuma gerakin jari. Langsung bisa tipu Lauli. Kamu, Sumei. Jangan lupa gimana caranya kamu bisa kayak gini sekarang. Sok suci di sini. Udahlah, aku nggak mau ribut. Urusan ini harus selesai sekarang. Asal aku dapat uang ganti rugi. Bagianmu nggak bakal kurang. Udah dari awal bilang gini kan? Tenang, semuanya aku yang atur. Sekalipun babi betina. Juga bisa bikin Lauli heboh kayak babi ngebor tembok. Katanya cewek takut salah pilih suami. Tapi, cowok mana yang gak mau cari istri yang baik? Hampir aja aku berhasil. Halo. Xiao Yu, kamu beneran mau hidup di desa seumur hidup? Aku nggak mau, tapi... Udah, jangan, tapi. Kesempatan ini harus kamu ambil. Pong earphone Bluetoothmu. Dari sekarang, aku kasih instruksi. Kamu ikutin aja. Oke. Ji Yang Sue, aku udah pasang. Sekarang, pakai baju yang aku kasih waktu itu. Hah? Hah, apa sih? Cepat pakai. Oh, baik. Pak Li. Xiao Yu, aku mau melukis potret. Bisa bantu jadi modelku? Jangan setuju, tarik ular dulu. Kenapa? Ada apa? Aku takut nggak bisa. Tunjukkan tubuhmu padanya. Pak Li. Ya? Gini?
Boleh kok, bagus. Ayo ikut aku. Sekarang, Ayo. Pelan-pelan. Pak Li, kita mulai sekarang. Cari posisi yang nyaman. Berdiri, duduk, atau tiduran. Di belakang ada sofa, suruh dia tiduran di situ. Xiao Yu, bisa tiduran nggak? Kalau bisa, di depannya. Bisa sih, tapi aku. Xiao Yu. Lagi ngomong sama siapa? Nggak, aku agak gugup. Wajar kalau gugup pertama kali. Tapi tenang aja. Aku cepat selesai kok. Syukurlah, nyaris kaget setengah mati. Halo, pernah nonton Titanic? Sajak melukis Rose. Kamu tiduran kayak pose Rose itu. Tunggu aja. Pak Li, aku siap. Bisa mulai. Oke, aku mulai ya. Xiao Yu, sudah selesai. Ayo lihat. Cepat banget selesainya. Aduh, Xiao Yu, kenapa? aku Xiao Yu, Ada APA? Bicara dong. kaki kesemutan. Wajar kalau kaki kesemutan, tiduran lama. Lukisanku sudah selesai, ayo lihat. Pelan-pelan ya. Puji dia habis-habisan. Bilang enaknya jadi pacarnya. Pak Li, hebat banget. Kok bisa? Melukisku secantik ini, tubuh seindah ini. Aku jadi malu mengakuinya. Bukan lukisanku yang bagus, kamu memang cantik. Dan tubuhmu juga indah. Teras puji dia. Puji sekeras mungkin Guru Li. Pria dengan keterampilan melukis sehebat kamu dan orang yang baik hati. Serta lembut dan perhatian seperti kamu, kalau kamu jadi suamiku. Aku pasti akan sangat bahagia. Xia Yue, kamu pasti akan menemukan kebahagiaan. Kalau memang tidak ada jalan, masih ada. Masih ada. Ah, tidak ada apa-apa. Orang pengecut yang hanya punya niat tapi tidak berani bertindak. Xia Yue, manfaatkan momentum ini. Suruh dia yang rajin menulis. Guru Li, Ada apa? bolehkah kamu mengajariku melukis? Boleh, ayo kemari. Kamu duduk dulu. Coba lukis sesuatu secara bebas, biar aku lihat. Baik. Guru Li, apakah seperti ini? Tanganmu tidak ada tenaga, kamu harus pakai sedikit kekuatan. Lalu lebih tegas, dan lebih cepat sedikit. Apakah harus sekeras ini? Guru Li, apakah hasil lukisanku terlihat bagus? Sangat bagus, di usia segini, bisa melukis sebaik ini. Sudah sangat langka sekali. Itu semua karena pengajaranmu yang bagus dong. Belajar 1 kali dengan Guru Li, lebih hebat daripada belajar 3 tahun dengan orang lain. Loh, Tentu saja. Dulu Sumei juga, karena bimbinganku. Kalau tidak, dia pasti tidak. ada apa? Tidak apa-apa Xia Yue, aku agak lelah. Aku akan pulang istirahat dulu. Guru Li, Xia Yue, dia sudah pergi istirahat. Xia Yue, kamu bicara dong. kakak senior.
Aku tidak tahu kenapa, tiba-tiba Guru Li bilang dia lelah dan mau pergi istirahat. Lalu kamu masih berdiri diam ngapain? Dia mau istirahat. Kamu bisa pergi memberinya pijat dan rendam kakinya. Apa ini juga harus aku ajarin? Aku pergi sekarang. Guru Li, pria dengan keterampilan melukis sehebat kamu dan orang yang baik hati, serta lembut dan perhatian seperti kamu, kalau kamu jadi suamiku, aku pasti akan sangat bahagia. Kalau kamu memang tidak bisa menahan diri, silakan lakukan saja. Siapa itu? Guru Li, ini aku. Bolehkah aku masuk? Kenapa dia datang ke kamarku? Masuklah. Xiao Yu. Apa yang sedang kau lakukan ini? Guru Li. Semua ini karena kamu harus mengajariku melukis, sampai kamu capek begini. Aku mau membantu kamu mencuci kaki. Cuci kaki? Tidak perlu. Aku bisa lakukan sendiri. Tidak apa-apa. Aku bisa kok. Bagaimana? Sekarang lebih nyaman kan? Nyaman. Xiao Yu, kamu sudah capek sekali, harus jadi model untukku. Masih harus mencuci kaki untukku juga. Kalau bukan karena mau membantu saya, kamu tidak akan capek begini. Aku mencuci kaki untukmu, itu memang sudah seharusnya. Xiao Yu, kamu sangat perhatian dan pengertian. Nanti siapapun yang menikahimu, dia pasti beruntung sekali bisa hidup nyaman. Aku tidak mau kembali ke desa untuk menikah, tapi orang kota seperti mereka. Siapa yang mau menerima saya sih? Guru Li, jika kamu tidak menolak saya, bagaimana kalau nanti saya tinggal bersama kamu saja? Bersama saya, Saya akan mengurus semua kebutuhan hidupmu. Kamu ajari saya melukis. Cuma perlu kamu menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya saja. Itu cukup. ini, Apakah kamu tidak setuju karena Kak Mei? urusan kita ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kita putuskan begini saja. Nanti kamu tinggal bersamaku, jika ada orang yang mau menindasmu. Aku yang akan membela kamu. Benarkah? Itu sungguh luar biasa. Tapi, bagaimana dengan Kak Mei? Tidak apa-apa, aku yang akan bicara padanya. Tidak, lebih baik aku yang bicara. Ini, aku tidak mau karena urusanku, kalian jadi bertengkar tidak enak. Itu tidak baik banget. Bagaimanapun juga, aku adalah kepala keluarga di sini. Wewenang sebesar ini masih saya punya kok. Benarkah? Bagus sekali. Guru Li, saya orangnya tidak pandai bicara. Jika saya salah bicara, kamu jangan marah sama saya ya. Tenang saja, bicara apa adanya. Benar-benar, Kamu bicara saja. kalau kamu belum menikah, pasti aku akan ngejar kamu. Apapun yang kamu katakan, aku akan lakukan sesuai permintaanmu. Apakah kamu juga berpikir seperti itu? Aku dari dulu suka sama orang yang usianya lebih tua dari saya. Lagian, kamu sangat berbakat, juga pandai menyayangi orang. Litua, aku lagi tidak ada mood. Lebih baik kamu cepat kembali ke kamar saja. Aku. Aku lelah, tolong pergi sekarang. Guru Li. Apakah aku barusan salah bicara lagi ya? Maaf, nanti aku tidak akan bicara seperti ini lagi. Aku. Xiao Yu. Kau menyakitiku. Sudah. Selesai dengan sempurna. Kerjamu bagus sekali, hal yang segokil ini. Tidak mengajak sanak saudaramu ikut bareng akan lebih seru loh. Kamu memang lebih jago dalam hal ini. Bu. Pak Lydia. Anakmu berselingkuh di luar sana. Bu, Pak Li berselingkuh di luar dan ketahuan olehku. Cepat datang ke sini, aku tidak tahan lagi. Dia sudah menyakiti putriku lagi, Bu. Di mana dia dan si perebut laki-laki orang itu? Bawa kami ke sana cari dia. Ini sungguh tidak pantas, sudah seusia ini. Masih cari wanita di luar, malu keluarga istri, sudah dibuangnya sampai habis. Mertua, jangan terburu-buru dulu, siapa tahu di antara ini ada kesalahpahaman? Sudah ketahuan langsung di tempat, mana masih ada kesalahpahaman. Hal ini tidak bisa ditawar, hari ini harus memberi kami penjelasan. Betul, anakmu sudah cari perempuan muda di luar. Putriku sudah bersamanya bertahun-tahun. Nanti bagaimana dia hidup nanti? Diam, cepat masuk tangkap dia.
Selama buktinya jelas, biarkan dia keluar tanpa harta sepeser pun. Betul, keluar tanpa harta. Biarkan dia tidak dapat 1 sen pun. Iya betul. Ayo pergi. Wow, ini apa-apaan sih? Cepat, aduh minggir. Guru Li. Jangan seperti ini. Sungguh tidak tahu malu. Seusia ini, sekarang kalian berdua masih bisa bicara apa? Bagaimana, Xiao Yu? Berani tidak lanjut? Ayo aja. Siapa takut? Oh ya, kau harus tolong menentukan keadaan antaku. NK, tenang saja. Ada ayah di sini. Tidak ada yang berani menyakiti putriku. Minggir. Wah, Ayah, Bu, mengapa kalian datang ke sini? Apa yang kalian lakukan? Kau juga sudah tidak muda lagi. Bagaimana bisa sama sekali tidak punya sikap yang baik? Sama sekali? ayah, aku barusan selesai melukis, baru istirahat sebentar. Kalian semua datang ke sini, aku sama sekali tidak ada persiapan. Apa yang terjadi? Kau memanggil kami ke sini dengan terburu-buru. Cuma mau lihat menantuku main kartu di sini? Kamu bisa gak lebih serius? Kita serius sebab. Xiao Mei, umurmu juga udah gak muda, kok kerjanya? Masih gak ada kepastian sama sekali? Ini sebenarnya apa? Aku gak tahu. Kamu gak tahu, berani-beraninya panggil kita. Muka kita. Dibuat malu sama kamu. Gak, pasti ada yang gak beres di sini. Sakit. Maaf. Aku terlalu terburu-buru. Aku datang ya. Pak Li, kenapa kamu? Gak, biasanya kita cuma kontak biasa. Kadang ada sedikit sentuhan, tapi hari ini kamu sangat aktif. Atau mungkin, dari awal kamu udah rencanain. Perlahan-lahan menjebakku ke dalamnya. Aku gak. Kamu masih berani bohong? Bilang, gimana ceritanya? Maaf, Pak Li, aku. Aku kira nemu orang yang beneran ngertiin aku, ternyata. Aku yang berasumsi sendiri. Siapa yang suruh kamu di belakang? Tunjukkan padaku. Ternyata dia. Jadi dari awal sampai akhir. Ini cuma jebakan. Kamu ngomong apa, Pak Li? Dia cuma kayak aku. Cuma gadis desa yang kerja jadi buruh. Hah, buruh? Dia dulu sekretarisnya Sumei. Dia bahkan merayuku, terus aku usir dia. Masa sih? Oh, gitu. Yang Sue nyuruh kamu merayuku. Gue dapetin bukti aku selingkuh dalam pernikahan. Terus bikin aku keluar tanpa bawa apa-apa. Sumei, kamu tega banget ya. Terus kita harus gimana? Kalau dia berani kayak gini, jangan salahin aku yang tega. Sumei, ada apa? Kok saudara dan teman-teman pada datang semua? Kamu bilang dong, kok diam aja? Kamu kan jago ngomong? Sampai sekarang, coba bilang. Bener-bener malu sampai ke rumah. Ayah ibu mertua, udah dateng, mending. Makan dulu sebelum pulang. Gak ada mood. Hati-hati di jalannya. Xiao Mei, aku tahu hubungan kalian gak bagus. Tapi bagaimanapun juga, kamu gak boleh jelek-jelekan. Suami sendiri, dan itu juga di depan banyak. Kerabat dan teman. Sumei, kalau bukan karena anakku, bisa kamu punya hari ini? Hah, kamu harus tahu identitasmu sendiri. Kalau kamu tidak mau jadi menantu keluarga Li, ya, lebih baik pergi saja. Sudahlah, kita juga pergi. Masalah kalian, selesaikan sendiri. Sumei, apa kamu tidak perlu memberiku penjelasan? Apa yang mau kujelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Jangan buat masalah di sini. Kamu aneh sekali.
Datang dengan sekelompok kerabat dan teman, marah-marah, masuk ke kamarku. Mau apa? Sekarang jadi begini, puas? Ini salahku? Kalau kalian berdua memang tidak ada apa-apa, aku sampai begini? Kak Mei, kami cuma main kartu untuk hiburan. Diam. Jangan lupa, kamu asistenku. Apa kamu anggap kata-kataku angin lalu? Muda-muda, apa tidak bisa belajar yang baik? Belajar jadi selingkuhan. Kok bisa bicara seperti itu? Xiao Yu memang asistenmu, tapi bukan berarti lebih rendah. Bukan lebih rendah, dia mau menginjakku. Kamu, Pakai baju begitu, apa bedanya dengan pelacur jalanan? diam. Berpakaian adalah kebebasan perempuan. Xiao Yu pakai begitu karena jadi modelku. Makanya pakai begitu. Yang tahu dia model, yang tidak tahu menjara. Dia menggoda orang. Kamu, Kenapa? Wah, kasihan ya. kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Aku yang tidak bisa diajak bicara? Baik, aku tidak mau bertengkar. Besok aku pecat dia. Pak Li, sekarang kita harus bagaimana? Sekarang kita tidak usah lakukan apa-apa. Tunggu saja dia menunjukkan ekor rubahnya. Sangat kesal. Cepat sekali berita kemenangan sampai padaku. Berita apa? Cepat tanyakan pada Song Yu itu. Sebenarnya bagaimana? Sudah begini, kenapa mereka berdua? Tetap tidak terjadi apa-apa? Jangan banyak omong, cepat tanya. Mengerti? Yang Sue, aku peringatkan kamu. Kamu sebaiknya serius. Urusan penggusuran. Kalau terbuka, Pak Li jadi waspada. Kalau aku tidak dapat uang ganti rugi, kamu juga jangan harap enak. Sumei, perhitunganmu dalam sekali. Demi uang ganti rugi. Kamu tega cari perempuan untuk suamimu sendiri. Pak Li, kamu. Selama bertahun-tahun menikah, aku merasa tidak bersalah padamu. Tidak ada yang salah padamu, tapi kamu terus-terusan mengincar hartaku. Kamu ngomong apa? Kita kan suami istri, aku mau kasih kamu muka. Karena kamu gak berani ngaku, jangan salahin aku. Jangan sok-sokan di sini. Kalau gak ada urusan, silakan keluar. Aku mau istirahat. Kak Mei, meskipun kamu dan Pak Li sudah gak ada perasaan lagi, tapi kamu juga gak boleh. Kamu siapa? Ini urusanmu? Sebagai asistenku, kamu main serong dengan suamiku. Malah berani ngasih tahu aku? Cukup. Li, kalau kamu gak mau lanjut, cerai aja. Di sini cari-cari masalah. Aku yang cari masalah? Ya, barusan kamu telepon yang Sue. Aku dengar semua. Masih mau pura-pura? Kamu. Dulu waktu kita pacaran, aku udah tahu semua ini. Tapi aku gak banyak omong. Aku bantu kamu jadi terkenal. Atur kerjaan buat kamu. Gini caramu balas budi. Siapa yang mau barang-barang jelekmu itu? Aku mau duit. Banyak deh. Kamu punya. Karena kamu gak bisa kasih. Aku cari cara sendiri. Aku gak mau ribut. Kita orang berpendidikan, kasih. Muka masing-masing. Cerai. Kamu pergi dengan tangan kosong. Kenapa aku harus pergi kosong? Cuma karena yang kamu dengar barusan, aku kasih tahu tanpa bukti. Hakim gak akan terima. Aku bisa jadi saksi. Kalian berdua hubungannya gak jelas. Kesaksianmu gak guna. Kamu gila. Ya, aku gila. Aku memang mau. Habiskan sendiri uang ganti rugi ini. Mau gimana? Aku kasih tahu. Selama kamu gak punya bukti, meski cerai sekarang, uang ini tetap ada separuh buatku. Oke. Mau bukti? Lihat ini apa? Ini gak mungkin. Untuk rebut harta, kamu suruh orang bikin suami. Lakukan hal yang gak pantas. Kalau video ini, aku serahkan ke pengadilan, hakim akan putuskan apa? Aku. Aku apa? Barusan kan kamu pede banget? Lanjut. Terusin omongannya. Li, ini salah paham. Aku terlalu buru-buru. Salah paham? Kamu suruh yang Sue hasut Xiao Yu. Pikiran buruk muncul apa ini kesalahpahaman? Kau sudah lama merencanakan ini. Mau aku pergi tanpa bawa apa-apa, lalu kau nikmati sendiri uang ganti rugi kebebasan lahan. Ini juga kesalahpahaman? Pak Li, jangan seperti ini. Kita sudah jadi suami istri bertahun-tahun. Lihatlah perasaan kita sebagai suami istri. 1 hari jadi suami istri, 100 hari ada kebaikan. Kau tidak berhak bicara soal ini denganku. Aku tahu salah. Sumei, setelah menikah bertahun-tahun. Aku baru sadar, ternyata kau adalah orang yang jahat seperti ini. Mau cerai? Cerai. Sekarang juga. Tapi yang harus pergi tanpa bawa apa-apa bukan aku, tapi kau. Tidak, aku tidak bisa cerai. Bukannya kau selalu ingin cerai?
Sekarang pura-pura begini. Mau diperlihatkan ke siapa? Pak Li, suamiku, kumohon lihatlah. Perasaan kita sebagai suami istri bertahun-tahun ini. Maafkan aku. Bukan kau tahu salah, kau tahu rencanamu. Sebentar lagi gagal, sebentar lagi bangkrut. Akan diusir keluar. Tidak. Aku benar-benar tidak. Kumohon. Lepaskan saja. Hubungan suami istri bertahun-tahun ini sudah sampai akhirnya. Jaga martabat. Tinggalkan kesan terbaik untuk satu sama lain. Setelah bertahun-tahun jadi suami istri, benarkah tidak ada sedikit pun perasaan yang kau tinggalkan? Justru karena kita pernah jadi suami istri, aku biarkan kau pergi tanpa bawa apa-apa. Kalau tidak, aku akan menggugatmu. Baik juga kau, Silly. Masih ada yang mau dikatakan? Katakan sekaligus. Kali ini aku kalah. Aku setuju cerai. Dan setuju pergi tanpa bawa apa-apa. Tapi ketahuilah. Seumur hidup, aku tidak akan berakhir denganmu. Pak Li, Anda hebat sekali. Kalau berani melakukan ini. Jangan salahkan aku jadi kejam. Sekarang, tinggal menunggu kau lengah. Hebat apa? Sudah setengah baya, malah jadi sendiri. Aku pria yang gagal. Pak Li, jangan sekali-kali berkata begitu. Anda masih punya aku. Saat Anda melukis, aku bisa jadi model. Kalau Anda lelah, aku pijat dan temani bicara. Xiao Yu. Pak Li. Aku tahu, aku tidak seharusnya menipu Anda. Tapi Anda mengertikan. Gadis seperti kami, yang berasal dari keluarga biasa. Kalau tidak berusaha keras, tidak akan bisa naik. Hidup ini memang tidak akan pernah sukses. Tapi perasaan saya pada Anda tulus. Tulus hati. Hati manusia bisa berubah. Saya tidak akan pernah berubah, Pak Li. Waktu kecil, ibu saya selalu memperlakukan saya dengan buruk. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa saya andalkan hanyalah Anda. Anda jangan sampai meninggalkan saya. Xiao Yu, tahu tidak siapa yang kamu mirip sekarang? Apakah Jimei? Tapi saya berbeda dengan Jimei. Saya beri Anda hadiah ya. Pak Li. Maaf, Pak Li. Andai saja saya tidak mengenal Anda dengan cara seperti ini. Pak Li, Xiao Yu, ini untukmu. Pak Li, ini. Saya juga tidak punya yang lain untuk diberikan. Lukisan ini untukmu. Simpanlah sebagai kenang-kenangan. Pak Li, Xiao Yu, ingat, yang bisa membantumu hanya dirimu sendiri. Hanya dengan begitu, kamu baru jadi dirimu sendiri. Kalau tidak, kamu akan selalu jadi bawahan orang lain. saya mengerti. Terima kasih, Pak Li. Andai saja saya mengenalmu lebih awal, wanita yang begitu mengerti saya. Saya juga tidak akan sampai marah. Bertahun-tahun dengan Jimei Anda. Sangat bagus. Di usia segini, bisa melukis sebaik ini. Sudah sangat langka sekali. Itu semua berkat ajaran guru yang baik. Pak Li, Anda sudah pulang. Pernikahan yang sudah mati 10 tahun lalu. Hari ini, saya kubur sampai dalam-dalam. Berarti kamu sudah mencapai keinginanmu. Bisa dibilang begitu. Maaf. Sebelumnya saya yang salah. Saya seharusnya tidak menipu Anda. Tapi, sekarang saya sudah mengerti. Jadi manusia itu harus serius dan jujur. Jangan melakukan jalan yang sesat. Dengan begitu, saya tidak akan tersesat. Saya sangat senang kamu bisa berpikir seperti itu. Sebenarnya kamu sangat berbakat. Asal mau berusaha. Kamu pasti akan sukses dan terkenal. Benarkah? Terima kasih,
Pak Li. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Kalau begitu saya... Tunggu dulu. Ini biaya untuk jadi modelmu. Ambillah. Ini tidak bisa aku terima. Ambil saja. Passwordnya 66. Terima kasih. Sampai jumpa. Aku baru lulus, belum ada kesempatan. Masyarakat ini realistis, kalau mau dapat banyak. Ya harus berusaha banyak juga. Kalau kau masih anggap aku kakakmu, katakan saja. Mungkin aku bisa bantu. Aku tidak mau pulang ke desa untuk dinikahkan, tapi orang kota. Siapa yang mau lihat aku? Pak Li. Kalau kau benar-benar tidak bisa menahan diri, Baiklah, kalau begitu aku mulai menyentuh. terima kasih, Pak Li. Sumei, kau ngapain? Kau bikin aku kaget. Ini pencurian. Pencurian apa? Meski kita sudah cerai, aku sudah. Ikut kau bertahun-tahun, ambil beberapa lukisanmu kenapa? Jangan cari-cari alasan. Saat cerai, harta sudah dibagi jelas-jelas. Kau kembali ke galeri ambil lukisan, itu pencurian. Laporkan saja aku, biar semua orang lihat. Betapa kejamnya kau, biarkan istri belasan tahun. Keluar tanpa apa-apa, sekarang lukisan jelek pun tak mau kasih. Kau benar-benar tidak masuk akal. Betul, aku tidak masuk akal. Laporkan aku sekarang, atau biarkan aku pergi. Kau memalukan. Lihat dirimu sekarang. Mana ada lagi sifat intelektual? Aku bisa seperti ini, siapa lagi kalau bukan karena kau? Kalau bukan karena kau selalu pikir yang bukan-bukan. Bisa sampai begini? Lukisan ini, terima kasih. Aku bilang mau memberikannya. Lauli, kau benar-benar mau sekejam ini. Jangan banyak omong, taruh barangnya. Atau aku laporkan polisi. Lauli, kau. Mari Samuel lihat, pelukis besar Lijian. Selingkuh di luar, paksa istrinya keluar tanpa apa-apa. Sekarang lukisan sedikit pun tak mau kasih, mau laporkan polisi lagi. Ini keterlaluan. 100 tahun dapat naik perahu bersama. 1000 tahun dapat tidur sekasur. Meski sudah cerai, tak perlu berbuat sekejam ini. Usia segini paksa istri cerai, pasti ada wanita lain. Berani juga disebut maestro. Pria, tak ada yang baik. Sumei, kamu. Lauli, ada APA? Lauli, soal ini harus ditangani dengan hati-hati. Kalau sampai tersebar, reputasimu akan sangat buruk. Sekarang bayarkan aku ambil lukisan ini. Lalu kita selesai. Kalau tidak, semua orang sengsara. Halo, ada pencurian di sini. Lauli, kamu benar-benar mau putus hubungan dengan aku? Aku sudah berbuat baik sebanyak-banyaknya padamu. Kamu pikirkan baik-baik, status dan kariermu masih ada. Kalau terus ribut, kamu yang akan benar-benar kehilangan segalanya. Aku. Pilihan ada padamu. Terserah kamu mau pilih yang mana. Sumei, Lauli selama ini juga tidak jahat padamu. Kalau terus ribut, tidak baik untuk kalian berdua. Lebih baik kamu pergi. Kamu pikirkan baik-baik. Galeri ini akan segera digusur. Meskipun Lauli jatuh reputasinya, sisa hidupnya akan berkecukupan. Tapi kamu? Aku. Baik, Lauli, jangan menyesal nanti. Ah, sudah, semua bubar. Ini masalah apa sih? Lauli, kamu terlalu lebay. Karir sukses, digusur lalu cerai, itu bagus banget. Orang lain pengen aja nggak dapat. Ayah, Hidup terbaikmu baru saja dimulai.
Sukses dan terkenal, punya uang dan waktu luang, ini mimpi. Yang semua orang inginkan. Setelah mengalami banyak hal. Mana ada mood? Sudah, kalian berdua. Pulang dulu. Lauli kamu. Sudah, kami pulang dulu. Lauli, aku nggak mood. Lebih baik kamu cepat masuk kamar. Aku memang gila, aku memang mau menelan sendiri uang ganti rugi itu. Terus kenapa? Xiao Yu kenapa? Guru Li. Xiao Yu, kamu kenapa? Li Dion, kasih aku 5 juta. Kalau tidak, siap-siap jemput mayat Song Yu. Sumei, ini kejahatan. Jangan banyak omong, bawa uang sekarang ke gedung terbengkalai di pinggir timur. Benar-benar gila. Katakan, apakah Guru Li MU akan datang menyelamatkanmu? Kakak, lepaskan aku. Urusan ini tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, Guru Li sudah tahu kalian menyuruhku bekerja sama untuk bohongin dia gak bakal peduli sama aku. Lepasin aku dong. Belum tentu. Pak Li masih ada rasa sama kamu. Kamu yakin seberapa besar? Kalau Pak Li beneran lapor polisi, kita bakal masuk penjara. Cekat? Masa ia gak takut? Aku masih muda. Asal aku berusaha. Mana mungkin gak dapat pria tajir? Damn, kamu bilang aku sudah tua dan gak laku ya? Aku gak bilang gitu. Kamu aja yang ngomong. Santai aja. Pak Li hatinya lembut. Dia pasti bakal transfer uangnya. Nanti, uangnya kita bagi 2. Itu lebih dari 2 juta loh. Kamu gak mau? Ya udah. Aku keluar lihat-lihat dulu. Pak Li, aku sekarang sama Sumei. Aku gak mau jadi penjahat. Asal kasih aku 2 juta. Aku bakal selamatin Xiao Yu. Yang Sue, beneran yakin? Sekarang cuma aku sama Sumei di sini. Asal kamu setuju, aku balik langsung pukulin Sumei sampai pingsan. Oke, Yang Sue. Asal kamu bisa nyelamatin Song Yu. Aku gak cuma kasih 2 juta, aku juga gantiin kamu. Jadi ganti posisi Sumei. Kalau gitu, tunggu kabar baik dariku ya. Berani beraninya kamu kayanatin aku. Aku dengar semua. Masih mau bohongin aku? Ayah, aku kayanatin kamu. Terus gimana? Aku kayanatin kamu. Kan wajar aja. Awalnya, masa depanku cerah banget. Kamu yang suruh aku deketin Pak Li, sampai nama baikku hancur. Sekarang kerjaan aja gak ada. Kamu yang ngerusakin aku, kamu yang gak becus ngerjainnya. Kalau bukan karena kamu ketahuan, kita udah sukses dari dulu. Yang ketahuan itu kamu. Kalau bukan karena kamu buru-buru mau nyari bukti selingkuh, Pak Li bakal curiga. Sama yang ini juga. Kalau bukan karena kamu gegabah, kita pasti berhasil. Kabar penggusuran. Sebentar lagi diumumin. Masa ya aku gak buru-buru? Tapi hasilnya, sekarang aku gak punya apa-apa. Aku terpaksa ikut kamu jadi penjahat. Aku gak mau jadi penjahat. Aku pengen jadi orang baik. Kamu pikir cuma kamu yang pengen jadi orang baik? Terus gimana dong? Orang kayak kita, kalau mau naik, ya harus pakai segala cara. Kalau enggak, seumur hidup jangan mimpi sukses. Udah, jangan nangis. Barusan aku gak marah. Asal aku dapat uangnya. Aku bakal cari tempat yang gak ada yang kenal aku. Terus hidup tenang sampai tua. Beneran bakal dapat uangnya? Pasti. Aku tahu sifat Pak Li. Dia sudah dalam perjalanan. Asalkan kau bersedia membantuku. Kita pasti akan dapatkan uangnya. Tapi uang macam ini, meskipun kita berhasil mendapatkannya, aku tidak akan pernah tenang seumur hidup. Apa maksudmu? Aku lebih ingin uang yang didapatkan dengan cara bersih. Karena itu, maafkan aku. Yang Shui, kau gila ya? Aku memang gila. Kalau sekarang aku tangkapmu, itu berarti aku melakukan kebaikan untuk masyarakat, menyingkirkan kejahatan untuk rakyat. Dan lagi, Lito pasti akan memberiku 2 juta. Mimpi APA kau. Kita hanya bisa
mengalahkan Li Tua kalau bekerja sama. Hanya denganmu sendirian, dia tidak akan memberikan uang. Asalkan kau tidak ada, aku tentu bisa dapatkan uang dari tangannya. Xiaoyu. Xiaoyu di mana kau? Guru Li, aku di sini. Apa kau tidak apa-apa? Guru Li, Sudah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. kalau kau belum menikah, aku pasti akan mengejarmu. Kau adalah orang yang sangat istimewa. Iya, sangat istimewa. Kau punya banyak pengetahuan, juga berbakat, dan sifatmu juga sangat lembut. Selama aku bergaul denganmu, itu adalah waktu seumur hidupku yang paling membahagiakan. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa aku andalkan hanyalah dirimu. Jangan pernah tinggalkan aku, ya. Sebenarnya kau sangat berbakat, asalkan berusaha. Kau pasti akan berhasil dan terkenal. Xiaoyu, ingatlah. Yang bisa membantu dirimu hanyalah dirimu sendiri. Hanya dengan begitu, kau adalah dirimu sendiri. Kalau tidak, kau akan selamanya menjadi bawahan orang lain. Sementara mereka bertengkar internal, ayo cepat kita pergi. Berhenti. Berhenti jangan bergerak. Berhenti. Pegang kepala dengan kedua tangan. Menunduk, jangan bergerak. Apa kau tidak apa-apa? Mereka sudah ditangkap. Ayo kita pergi.